Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang sel elektrolisis yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Nawaudumuddin, dengan NIM 41422120063. Kemudian teman saya Isti Faujiah dengan NIM 41422120057. Dan yang terakhir, Rio Fatur Rahman dengan NIM 41422120040. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait penjelasan apa itu sel elektrolisis, maka kita harus mengetahui bagaimana sejarah dari terciptanya sel elektrolisis ini. Sel elektrolisis ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1983. Sehingga eh, setelah melakukan banyak eksperimen, Faraday mendapatkan beberapa kesimpulan atau eh, penemuan yang lahirlah hukum Faraday satu yang mengatakan bahwa jumlah spesies yang mengalami reaksi kimia pada tiap elektroda selama proses elektrolisis tersebut sebanding dengan jumlah arus listrik yang melewati sel elektrolisis tersebut. Begitulah bunyi dari hukum Faraday satu. Nah, hukum Faraday satu ini biasa kita tahu dengan persamaan sebagai berikut. Nah, kita lihat persamaan sebagai berikut ini, yang dimana Q adalah muatan listrik total yang melewati larutan kolom. Yang kedua, M. M adalah massa zat yang dihasilkan pada elektroda. Satuannya gram. Kemudian N, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya M, massa molar dari zat gram dari zat. Nah, ini satuannya gram mol. Nah, untuk nilai 96485 ini merupakan bilangan Faraday. Bilangan Faraday ini biasa dipakai sebagai satu satuan yang menyatakan jumlah muatan listrik yang mampu mereduksi satu mol ekuivalen spesies pada katoda dan mengoksidasi satu mol ekuivalen spesies pada anoda. Nah, untuk satu parada ini biasanya bernilai 6,0002 kali 10 pangkat 23. Nah, satu kolom ini eh, adalah jumlah muatan yang berpindah dari suatu titik pada saat dialirkan arus listrik sebesar 1 ampere selama 1 detik. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui sedikit sejarah dari sel elektrolisis itu sendiri, kita harus tahu apa sih sel elektrolisis itu. Nah, jadi sel elektrolisis ini merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia melalui reaksi redoks yang tidak spontan. Komponen utama sel elektrolisis ini melibatkan elektroda yakni katoda dan anoda yang keduanya tercelup ke dalam larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini adalah suatu larutan yang mengandung ion-ion yang bergerak. Lalu sel elektrolisis ini banyak digunakan di dalam berbagai aplikasi industri seperti pemurnian logam, elektroplating, dan lainnya. Bagaimana Sebelum kita menjelaskan terkait lebih lanjut bagaimana proses reaksi redoks, kita harus mengetahui apa itu sel aki. Nah, untuk aki sendiri, aki itu merupakan sel volta yang tersusun atas elektroda Pb dan PbO dalam larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit. Nah, jadi kita bisa lihat dari gambar ini terdapat anoda, terus kemudian terdapat katoda juga, sel penghubung elektrolit H2SO4, kemudian Pb02 dan Pb. Jadi untuk
proses aki ini sebetulnya terjadi dalam dua proses, yaitu charge dan kemudian discharge. Nah, untuk proses discharge untuk proses discharge charge atau discharge ini akan mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, untuk plat negatif dan positif seperti yang kita lihat pada gambar itu mewakili dari plat katoda dan kemudian plat anoda. Nah, untuk dalam proses discharge ini perlu kita ketahui bahwa PB ini sebagai plat negatif akan melepaskan elektron dan akan diterima oleh plat positif PB2. Nih, kita bisa lihat di gambar. Nantinya itu si PB ini akan melepas elektron dan akhirnya akan diterima oleh plat positif senyawa PB02. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya selanjutnya proses tersebut nantinya akan menghasilkan proses reaksi oksidasi dan reduksi yang dimana keduanya nanti akan eh, mengalami perubahan berat pada larutan elektrolit. Nah, untuk reaksi selnya lebih lanjut bisa kita lihat pada rumus ataupun pada tulisan yang terjadi di bagian bawah. Yang tadi saya jelaskan tentunya eh, di sudah tertulis pada tulisan di bawah. Kita bisa lihat bagaimana ketika di charge atau diisi ulang ataupun ketika discharge atau dalam keadaan bekerja. Anoda mengalami reduksi dan katoda mengalami oksidasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui reaksi redox pada salah satu sel elektrolisis, kita harus mengetahui cara kerja secara umum dari sel elektrolisis itu sendiri. Jadi, sel elektrolisis ini bekerja dengan menghubungkan sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi adanya overpotensial yang menyebabkan reaksi redox. Seperti yang dijelaskan pada contoh sebelumnya. Lalu di sini ini kation akan tertarik ke arah katoda dan anion sendiri akan tertarik ke arah anoda. Kurang lebih si cara kerja dari sel elektrolisis seperti itu. Selanjutnya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian dari sel elektrolisis sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Rio. Kalau tadi Mas Ulum sama Mbak Isti udah menjelaskan tentang sejarah teknologi sel elektrolisis, bagaimana cara kerja, dan lain sebagainya, di sini saya akan memberikan contoh penerapan sel elektrolisis pada ECU dan electroplating. Berikut pada gambar kita bisa lihat contoh elektrolisis pada aki itu terjadi saat pengisian ulang di mana sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi bahan kimia seperti hidrogen dan oksigen dari air di dalam aki. Proses ini itu mirip dengan sel volta tetapi menggunakan sumber arus eksternal untuk meregenerasi bahan kimia. Selanjutnya, berikut adalah contoh reaksi redox pada penerapan electroplating. Electroplating itu adalah salah satu aplikasi praktis dari elektrolisis di mana logam dilapisi pada logam lainnya. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu arus listrik dilewatkan melalui larutan penghantar listrik yang disebut elektrolit. Untuk membuat arus ini, dua elektroda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit dan terhubung ke baterai untuk sumber daya listriknya. Mari kita lihat contoh electroplating pada gambar, yaitu electroplating tembaga pada kuningan. Kita di sini memiliki anoda tembaga, katoda kuningan, dan larutan elektrolit berbasis tembaga. Seperti larutan tembaga sulfat,
Larutan ini mengandung ion tembaga biru dan ion sulfat tak berwarna. Ion tembaga bermuatan positif dan tertarik ke katoda kuningan yang bermuatan negatif. Ion tembaga mengendap pada kuningan, membentuk lapisan tembaga. Ion tembaga yang bermuatan positif mendapatkan elektron, yang dikenal sebagai reduksi. Ion sulfat ini bermuatan negatif dan tertarik ke anoda tembaga yang bermuatan positif. Arus yang diberikan ke anoda menyebabkan atom tembaga mengoksidasi dan kehilangan elektron, kemudian larut ke dalam larutan elektrolit. Jadi, ion tembaga itu bergerak dari anoda ke katoda dalam larutan, dan elektrolit bergerak dari anoda ke katoda melalui kawat. Batang anoda tembaga perlahan-lahan terlarut untuk menggantikan ion tembaga dalam larutan elektrolit, sehingga konsentrasi larutan tetap konstan, dan jika logam lain digunakan sebagai anoda, larutan tembaga sulfat akan menjadi lebih pucat atau kurang terkonsentrasi. Jadi kesimpulannya adalah ketika arus mengalir, ion positif dalam larutan elektrolit bergerak menuju katoda yang negatif, di mana mereka mendapatkan elektron yang disebut reduksi, dan ini menyebabkan pelapisan logam terjadi. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami yang bertemakan sel elektrolisis.